Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi sedang ada di Gedung Adem. Ini Mas Sidoarjo. Ini Mas apa ini? Mas Firdaus, salah satu anggota CTI juga. Ini dari kemarin saya ditelepon sama Masnya. Saya kasih masukan. Ini awalnya tanaman lempok Mas ya. Lempok. Berarti rawang tok Om ya? Rawang tok selempok. Berembang ya lempok ya? Lempok ya? Lempok. Akhirnya saya suruh naikkan pH-nya dulu. Ini dikasih kalsium CaCO3 yang dari toko bangunan Mas ya, toko bangunan yang biasa dipakai pelamir. Dan alhamdulillah saat ini tanamannya sudah mulai berdiri lagi dan muncul penyakit baru. Ini kuning, kemungkinan karena tanaman sedikit susah adaptasi habis kena hujan selama dari tanam sampai sekarang Mas ya. Niki bapaknya, 2 minggu, 2 mingguan Pak J, 2 minggu kena hujan, siang hujan, malamnya hujan, terus terserang jamur karena pH drop. Jadi saya sarankan lewat telepon itu untuk dikasih kalsium CaCO3 dan sekarang saya mau mencoba untuk ngecek keasaman tanahnya. pH ada di 4. Ini sebenarnya seperti ini guys. Sebelum kayu aku bilang itu, sebelum dikasih kalsium sebenarnya harus dicoba dulu atau seperti ini bisa. Terus nanti kalsium masuk. Jadi kalsium ini bisa bercampur dengan media tanamnya. Jadi pH cepat terangkat. Ini kemarin memang saya sarankan langsung tabur karena tanaman sudah masuk urgen, jadi sudah masuk unit gawat darurat sebenarnya. Darurat banget. Jadi langsung saya suruh nyebar kalsium. Tujuannya tanah tidak terlalu asam, bisa mengangkat pH-nya. Terus sekarang tanaman sudah mulai sehat ini Mas Mardam. Insya Allah nanti kedepannya akan saya pantau terus. Kebetulan tidak jauh-jauh amat dari rumah saya. Ini lahan benih 2 kintal Mas ya. Ini lahan benih 2 kintal dan HST berapa Mas? Saat ini HST 24 masih masa vegetatif, jadi insya Allah masih bisa pulih. Dan kita berharap semoga ini tanaman bisa finish guys. Amin. Jadi nanti bisa tanam lagi ya Mas ya. Karena rata-rata di daerah Bojonegoro hampir 90% gagal panen. Hancur. Gara-gara hujan. Gara-gara hujan, jadi tanah terlalu lembab. Iya Pak. Jamur. Terus ini nanti akan kita pantau terus ya Mas Mardam ya. Yeah. Nanti insya Allah seminggu lagi saya akan datang ke sini. Saya akan bimbing. Ini Mas siapa tadi? Mas Firdausnya. Dan untuk dari tim kami sendiri tidak mengut biaya apapun karena kami itu tulus ikhlas membantu para petani supaya petani BM nanti kedepannya semakin senang, semakin selalu pengen ke sawah ya Mas Mardam ya. Karena tanaman BM bagi mereka itu sudah termasuk istri yang kedua ya Mas ya. Saking senenge tandur nanti untuk memperbanyak anakan di atas 25 HST karena ini jamurnya sudah
mending Pak, ini bisa dispray dengan KNO3 putih yang kristal. Jadi nanti di situ ada di toko pertanian, biasanya kemasannya 2 kilo. Nanti untuk ukuran dosisnya bisa dikasih 5-7 sendok makan. Tujuannya untuk memperbanyak anakan, dan KNO itu sudah bebas klor. Nanti bisa dimix sama gandasil buah ya Mas Maklar ya. Jadi biar nanti anakannya agak banyak. Biasanya waktunya umur berapa gandasil buah? Gandasil buah bisa masuk di 25 HST sampai 45 HST. Tujuannya untuk merangsang, Pak. Tujuannya untuk merangsang, tapi jangan sampai over. Merangsang umbi, merangsang buah. Jadi merangsang untuk membuat buah. Jadi kan belum waktunya itu. Nanti ini masih vegetatif, belum waktunya Pak. Di tanaman BM itu fasenya itu ada 3 fase Pak Nj. 0 HST sampai 25 itu dibilang masa vegetatif. Nanti 25 sampai 45 itu dibilang generatif. Nanti 45 ke atas itu masa pengumbian. Nanti di saat kita habis nyepray seperti KNO3 putih dan kita mix dengan gandasil buah, nanti di 45 up, 45 ke atas kita fokus di umbi. Kalau dari CTHI kita bisa pakai MKP, mono kalium fosfat. MKP yang kemasan 1 kilo itu Pak. Terus mulai terakhir itu mupuk itu berapa hari? Mupuk itu kalau pemupukan dilakukan biasanya Pak ya, standarnya pertama 3 hari sebelum tanam kita kasih pupuk dasaran. Biasanya orang sini pakai SP36, biasanya SP36. Nanti ya, terus pupuk susulan pertama itu di 10 HST. Ini standarnya dulu ya, saya kasih tahu. 10 HST, nanti pemupukan kedua antara di 20 HST sampai 25 HST pemupukan kedua. Nanti pemupukan susulan ketiga di 30 sampai 36 HST. Tapi itu pun tergantung tanamannya dan cuaca. Tanaman yang saya bilang standarnya mupuk tadi itu benih yang benar-benar sudah seminggu bior, seperti benihnya Mas Maklar Mawan Temayang ini, itu standarnya seperti itu. Tapi kalau benih yang biasanya ada 20 HST. Itu pupuk yang buat ditaburkan pupuk apa itu loh? Oh, yang jelas yang pertama, ketiga itu loh. Yang pertama itu ukurannya seperti ini Pak. Jenis pupuk itu ada N, ada P, ada K. N niku klasik urea. Nek ZA JN tapi niku tinggi sulfurnya. Semacam itu. Terus P itu bisa itu fosfat, bisa pakai SP36, bisa pakai apa Mas? Vertipos. Vertipos bisa pakai produk juga bisa. Ya, itu tinggi P-nya fosfat. Yang K-nya bisa pakai KCL atau bisa pakai Kamas, dan ukurannya seperti ini. Nek pakai pupuk tunggal Pak ya. Ini pupuk tunggal dulu. Pupuk itu kan ada yang tunggal, ada yang majemuk. Yang dibilang majemuk itu pupuk NPK 16 itu kan sudah dicampur seperti itu. Kalau pupuk yang tunggal ukurannya itu standarnya saja Pak ya. Nanti bisa diubah sesuai tanamannya itu sendiri. Jadi pupuk pertama, susulan pertama, N-nya itu kita kasih ukuran 3, terus P-nya 2, K-nya 1. N 3 kilo, P-nya itu 2 kilo, K-nya 1 kilo. Nanti di susulan kedua kita rubah menjadi 2, 3, 1. N-nya 2 kilo, P-nya 3 kilo, K-nya 1 kilo. Nanti pemupukan susulan ketiga dirubah lagi. Standarnya ini ya, dirubah menjadi 1, 2, 3. N-nya kecil, ureanya kecil, fosfatnya berarti menjadi 2, ya 2 perbandingan 2 kilo. K-nya KCL Kamas itu paling tinggi. Tujuannya untuk umbi. Jadi kita fokus ke masalah penyemprotan itu Pak, yang baiknya itu digunakan apalah
pupuk apa di mana itu. Oh, Saya seperti mah ini. Sebaiknya tanaman bisa subur itu loh. seperti ini. Kalau pemulihan seperti ini masa vegetatif masih bisa pakai ultradap Mas ya. Ultradap itu kemasan biasanya 1 kilo. Ya Mas ya. Ultradap dia itu untuk membantu pertumbuhan. Ya Mas ya. Sebenarnya dari awal seperti ini. Dari 10 HST sampai 25 HST kita itu pakai monokalium fosfat MKP. Tujuannya tanaman ini biar tegak. Mulai penyepraian pertama itu bisa memakai MKP. Paling bagus ngasih nutrisi sama fungi itu disendirikan. Jadi sampai naik ngompres nutrisi yus pakai nutrisi aja. Nah pakai fungi saja. Sedikit berat tapi itu ndak membuat sampan itu nanti bingung ngemiknya seperti apa. Nanti masalah obat itu bisa dicampur-campur itu. Oh bisa sebenarnya bisa. Iya tunggal lebih baik. Seperti gini Pak ya, nyampur obat itu harus tahu bahan aktifnya. Nanti biasanya orang itu beli mereknya ya Mas Mawan ya. Beli mereknya nggak tahu itu bahan aktifnya sama. Nanti bahan aktifnya sama-sama mankosep tapi beda merek. Itu digunakan, itu kan yo boros, emang gitu. Jadi sampean yang masih muda, ini petani muda Mas Yan, jadi harus tahu bahan aktif. Jangan beli obat itu dari merek. Nanti kedepannya pengennya saya masuk ke semi organik Pak. Jadi jangan melulu beli kimia di toko pertanian. Saya tidak melarang beli di toko pertanian. Permulaan memang harus semi organik, jadi tidak melulu organik. Nanti bisa pakai fermentasi ekstra kelor. Nanti sampean punya laos bisa dibikin fungi. Nanti punya mimbo bisa dibuat insek. Jadi semakin ringan biayanya. Nanti kedepannya bisa seperti itu perlahan-lahan. Jadi tanah biar tidak bantat, tidak gampang mati dan unsur haranya tidak ada. Jadi untuk penyepraian ini sudah butuh dinutrisi Mas ya. Kayaknya trotolis sudah berkurang. Dan ini keluarnya ada tikus ya Pak ya. Iya. Keluarnya ada tikus. Kalau dari saya pribadi sih dicoba pakai papah gedang. Apa tuh ngarani? Jebok. Papah gedang itu untuk menggunakan itu. Ya, untuk menyiasati. Iya. Biar kata orang kuno jen ketok tepak ulo, jadi tikus kan wedine mbek ulo Mas Mardam. Nggih. Wong ulo iki Reptil Desa niku gadah YouTube Reptil Desa Mas Mardam Kuculuk. Terus saran dari Mas Mawan seperti apa ini? Bagusnya dipupuk apa? Ini sudah pemupukan 2 kali. Baru 1 kali. Ini kan memang sudah butuh masuk nutrisi lagi Mas. Ya harusnya pakai nutrisi lagi. Iya pakai nutrisi lagi. Apa Mas kira-kira menurut sampean? Ya N-nya harus tinggi lagi. Ini masih butuhan tinggi Mas ya? Ya masih butuh. Ini masih butuhan tinggi. Tapi harus berimbang juga. Harus berimbang. Punyanya pupuk apa sampean Pak di rumah? Ponska, ZA 16. Iya. ZA piye Mas? Cocok Mas. Iki soalnya pH-nya drop Mas. Nah, sementara ZA itu tinggi sulfurnya. Lek menurutku bagusnya pakai jangan pakai yang subsidi dulu Mas. Coba yang pakai yang non silidi nanti kalau sudah pH-nya netral ya. Ya, soalnya pH-nya kan pH-nya drop. Niki pH-nya drop Pak. Tadi 4. Padahal standar pH itu ada di 6,5 sampai 7. Itu pupuk subsidi pun terserap. Tapi nek pH itu drop, sampai pupuk subsidi itu nutrisi yang sampean kasihkan itu tidak bisa terserap, tidak bisa maksimal. Kalau tanah asam, tanaman tidak sehat, sampean pupuk pakai yang subsidi itu akan menjadi racun. Jadi tanaman tidak akan tambah subur tapi tambah kerdil. Kecuali kalau pH itu netral. Nanti sebelum tanam Mas ya, sebelum tanam nanti kalau mau tanam lagi saya tak kesini. Jangan tanam sebelum tanah itu pH-nya benar-benar netral. Nanti kalau pH itu sudah netral, sampan tanami, nanti perjalanan sampan itu ringan, sangat ringan. Jadi
nek ada tetangga ini sampean seperti itu ada loh gue mau kok subur gue gak iso subur beda lahan beda bisa jadi pH-nya itu normal padahal sama-sama perlakuan jadi beda lahan sedikit sudah beda nek di rumah punya sapi punya itu bisa dibuat kompos Pak sampean gono sawah sak kapoke sampean ini lani sendiri ya ndak anak wis imbangi ambe arang sekam brandut sampean obong tapi ojo sampai dadi awu kaya arang ya kaya arang gampang nanti tak buatkan tutorial arang sekam oh ya guys terima kasih nanti bisa ikuti perjalanan Gusman Bojonegoro insya Allah seminggu lagi saya akan datang ke sini terima kasih buat yang sudah stay di channel Gusman Bojonegoro dan yang suka video-video Gusman Bojonegoro bisa share, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum